Setelah terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Ki Rungkut utusan Aryo Penangsang, Kasultanan Demak terpecah menjadi dua. Aryo Penangsang yang mendaulat dirinya sebagai Sultan Demak yang baru memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Jipang. Sementara menantu Sultan Trenggono, Mas Karebet, pun mendirikan sebuah negara di pedalaman, tepatnya di wilayah Pengging, yang kemudian diberi nama Negeri Pajang. Pendirian Negeri Pajang dan pengangkatan Mas Karebet menjadi Sultan bergelar Sultan Hadiwijoyo didukung penuh oleh seluruh kerabat Sultan Trenggono, terutama Sang Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara, dan Pangeran Timur, Sang Adipati Madiun yang merupakan putra putri Sultan Trenggono. Sementara Aryo Penangsang mendapat dukungan dari Sunan Kudus serta adipati-adipati dari pesisir utara dan Bangwetan yang tidak menyukai pemerintahan Sultan Trenggono. Ketegangan antara Sultan Hadiwijoyo dengan Aryo Penangsang alias Haryo Jipang berkembang menjadi perang besar yang terjadi pada tahun 1480 Saka atau tahun 1558 Masehi. Bagi Pajang, penghancuran Jipang Panolan sangatlah menentukan untuk mengembangkan sayap kekuasaannya di tanah Jawa setelah Kasultanan Demak runtuh digerogoti perang saudara antara keturunan Raden Fatah dan Pajang adalah negeri penerusnya. Demikianlah seperti yang diceritakan dalam Serat Babat Tanah Jawa serta Serat Kanda, pertempuran besar mereka terjadi di tepi Bengawan Sore. Pada suatu siang, pasukan Jipang kala itu dipimpin oleh Aryo Penangsang yang merasa terhina oleh surat tantangan dari Sultan Hadiwijaya yang sebenarnya adalah surat palsu yang ditulis oleh Ki Juru Martani sebagai seorang kerabat Selo yang menjadi ahli strategi Pajang. Sedangkan kekuatan Pajang yang dibantu oleh ratusan kerabat Selo dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan bersama Ki Panjawi. Waktu itu kekuatan Jipang yang dibantu oleh kekuatan Bangwetan lebih unggul dari kekuatan Pajang yang merupakan negeri baru yang dibantu oleh kerabat Selo, Kadipaten Madiun, serta sisa-sisa kekuatan Kadipaten Jepara. Jipang lebih unggul dalam hal persenjataan karena mereka memiliki lebih banyak meriam. Hal ini yang membuat Ki Juru Martani berpikir keras untuk mencari taktik yang tepat demi memenangkan peperangan ini. Ki Pamanahan selaku pemimpin kekuatan Pajang menatap nanar jalannya peperangan dari atas kudanya. Ia merasa gelisah ketika melihat kekuatan Pajang mulai dipukul mundur oleh kekuatan Jipang. Ia pun langsung mengutarakan kegelisahan hatinya kepada Ki Juru Martani. "Adi Juru Martani, tampaknya kekuatan kita tidak sanggup memukul kekuatan mereka. Malah kita mulai didesak mundur oleh mereka. Bagaimana ini?" "Benar Ki Juru, padahal Aryo Penangsang belum turun tangan. Apa yang harus kita lakukan?" sambung Ki Juru Panjawi yang ikut menyuarakan kegelisahan hatinya. Ki Juru Martani terdiam sejenak. Kemudian ia menatap pasukan meriam Jipang yang berada di seberang Bengawan Sore yang dipimpin oleh Patih Jipang, Ki Arya Mentahun, dan putra sulungnya, Ki Arya Kusumo. Kemudian pria parubaya ini mengangguk-anggukan dan menoleh pada Ki Wirojoyo, salah seorang jagoan andalan kerabat Selo yang terkenal pandai berkuda, sehingga dipercaya untuk memimpin pasukan berkuda. "Adi Wirojoyo, bawa setengah pasukan berkudamu untuk berputar untuk ke seberang Bengawan Sore. Kemudian dorong pasukan Guntur Geni dari belakang. Tapi ingat, jangan menyeberang lewat kali Bengawan Sore ini. Memutarlah meskipun agak jauh lewat ke tepian sana." Ki Wirojoyo mengangguk mendengar pengarahan dari ahli strategi keluarga Selo yang ternama amat cerdik tersebut. "Baik Kakang Juru Martani." Tanpa banyak bicara lagi,
Ia segera mengerahkan setengah kekuatan pasukan berkudanya ke garis belakang, kemudian memutari Sungai Bengawan Sore dari kawasan yang agak jauh dari medan pertempuran demi menghindari penyeberangan sungai secara langsung. Ki Juru Martani lalu menatap seluruh senopati perang yang semuanya terdiri dari para kerabat Selo tersebut. Sambil menunggu pasukan Adi Wirojoyo sampai ke seberang dan membokong pasukan Guntur Geni mereka, kita harus memecah kekuatan Jipang terlebih dahulu. Baik Adi Juru, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ki Pamenahan. Pasukan kita di tengah harus berpura-pura terdesak dan terus mundur hingga pasukan Jipang akan mengejar kita dan terpusat pada bagian tengah pasukan kita. Setelah pasukan mereka terpancing oleh pasukan tengah kita, pasukan sayap kanan dan sayap kiri akan menusuk mereka dari dua bagian sayap. Untuk itu, kita rubah gelaran Garuda Ngelayang kita menjadi Wulan Janggal, jawab Ki Juru. Garuda Ngelayang adalah gelaran perang di mana prajurit berbaris menyerupai paruh dan kedua sayap Garuda sedang terbang. Sedangkan Wulan Janggal adalah gelaran perang di mana prajurit berbaris membentuk bulan sabit. Untuk Wulan Janggal, Adipati Surakerti pimpin sayap kiri dan Adipati Panjawi pimpin sayap kanan. Perintah Ki Pamenahan kepada Surakerti yang merupakan salah satu jagoan kerabat Selo selain Ki Wirojoyo dan Ki Panjawi adik angkatnya. Kedua kesatria dari Selo itu pun segera melaksanakan perintah Ki Pamenahan. Ki Surakerti segera ke sayap kiri dan Ki Panjawi ke sayap kanan. Ki Pamenahan yang memimpin pasukan inti Pajang di tengah segera berpura-pura mundur karena terdesak. Seperti yang telah diperkirakan oleh Ki Juru, pasukan Jipang segera memusatkan kekuatan mereka ke bagian tengah pasukan Pajang. Di saat yang bersamaan, pasukan berkuda Pajang yang dipimpin oleh Ki Wirojoyo telah sampai ke seberang Sungai Bengawan Sore dan langsung membokong. Pasukan meriam Jipang yang dipimpin oleh Ki Patih Mantahun dan Ki Aryo Kusumo, pasukan meriamnya terkejut mendapati bokongan tersebut hingga terpaksa meninggalkan meriam-meriam mereka. Pasukan-pasukan penembak meriam itu pun segera menghunus pedang dan tombak mereka untuk mempertahankan diri dari gempuran Ki Wirojoyo. Di belakang barisan inti pasukan Jipang, Aryo Penangsang dan adiknya Aryo Mataram terkejut menyaksikan bokongan pasukan kuda Ki Wirojoyo yang berhasil membuat pasukan meriam Patih Mentahun menjadi kocar kacir. Wirojoyo berhasil membokong dan menghancurkan pasukan meriam kita, keluh Aryo Mataram. Laknat, kerahkan inti kekuatan kita untuk membalas memukul pasukan Wirojoyo, mumpung mereka telah menggelar pantangan yang telah menyeberang Sungai Bengawan Sore dan jauh dari induk pasukan mereka. Kita bantai habis mereka, geram Aryo Penangsang. Jangan Kakang, bisa jadi itu hanya pancingan. Aryo Mataram menyuarakan ketidaksetujuannya. Sebaiknya kita pusatkan pasukan kita untuk segera menggempur induk pasukan mereka. Lihat, bagian tengah induk pasukan Pajang mulai terdesak oleh pasukan kita. Sebaiknya kita pusatkan seluruh kekuatan untuk menggempur bagian tengah pasukan kita, usul adik Aryo Penangsang tersebut. Baik, kalau begitu, kerahkan seluruh kekuatan untuk menggempur tengah kekuatan Pajang. Seberangkan seluruh inti kekuatan kita. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan kita. Perintah Aryo Penangsang yang sudah amat bernafsu untuk segera menyelesaikan peperangan ini dan langsung balik menyerbu Pajang, sehingga ia menjadi amat bernafsu dan tak dapat berpikir jernih. Aryo Jipang langsung memimpin seluruh inti kekuatan Jipang yang amat besar tersebut menyeberangi Sungai Bengawan Sore. Saat itulah Aryo Mataram seolah baru menyadari kecerobohannya. Ia lupa pada sebuah pesan kuno bahwa barang siapa yang lebih dahulu menyeberangi Sungai Bengawan Sore dalam suatu pertempuran, maka ia akan mendapatkan celaka. Namun terlambat, kakaknya sudah memimpin seluruh pasukan inti kekuatan Jipang menyeberangi Sungai Bengawan Sore. Maka ia pun terpaksa ikut menyeberang untuk mendampingi kakaknya tersebut.
Sementara itu, di barisan inti pasukan Pajang, Ki Juru Mertani melihat bahwa taktiknya telah berhasil untuk memancing Aryo Penangsang dan seluruh induk pasukan Jipang, memusatkan perhatiannya ke bagian tengah induk pasukan Pajang. Ia pun segera memberi aba-aba kepada Ki Juru Pamanahan. "Kakang Pamanahan, sekaranglah saatnya." Ki Pamanahan mengangguk. Kemudian ia bersuit menggunakan tenaga dalamnya, sehingga suaranya bergema kemana-mana dan terdengar oleh telinga Ki Surokerti dan Ki Panjawi yang berada di ujung sayap kiri dan kanan kekuatan Pajang. Kedua jago kerabat Selo itu pun segera memberi aba-aba kepada pasukan agar mereka yang berada di sayap segera bergerak ke tengah untuk menjepit kekuatan Jipang. Lagi-lagi, taktik Ki Juru Martani berbuah gemilang. Kekuatan Jipang berhasil dijepit dari kedua sisi kanan dan kiri. Dalam sekejap saja, mereka langsung terdesak akibat jepitan kekuatan Pajang dari kedua sayap tersebut. Hal ini membuat Aryo Penangsang semakin geram dibuatnya. "Jahanam, taktik licik," makinya. "Wahai seluruh prajurit Jipang, jangan ada yang berani mundur. Siapapun yang mundur akan kutebas lehernya. Terus gempur baik-baik dari Pajang sampai tetes darah kalian terakhir." Perintah Aryo Penangsang sekaligus mengancam seluruh pasukannya. Sementara Aryo Mataram hanya bisa terdiam karena ini adalah kesalahan taktiknya. Apalagi sekarang mereka sudah terlanjur menyeberangi Sungai Bengawan Sore. Sementara itu, di seberang Sungai Bengawan Sore, perang berkecamuk tak kalah dahsyatnya. Pasukan berkuda Pajang yang dipimpin oleh Wirojoyo terus merangsek maju, mendesak buntut induk pasukan Jipang yang telah berada di seberang sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Ki Wirojoyo terus mengamuk dengan hebatnya, dan pusakanya dikebaskan kian kemari membabat tubuh para pasukan Jipang. Tak terhitung jumlah pasukan musuh yang nyawanya melayang akibat amukannya ini. Hal ini membuat Patih Mentahun berang. Sang Patih Jipang pun segera memacu kudanya untuk menghadang Ki Wirojoyo. "Ternyata jagoan Selo semacam kau beraninya hanya pada prajurit kecil, Wirojoyo. Hadapi aku." Ki Wirojoyo menyengir mendapat sindiran Patih Mentahun tersebut. "Gusti Patih Mentahun, kalau begitu majulah prajurit besar," ejeknya. "Kurang ajar." "Ya!" Ki Mentahun segera melompat dari kudanya dan menerjang Ki Wirojoyo dengan tombak pusakanya. Yang diserang tak tinggal diam. Ia palangkan pedang pusakanya untuk menahan ujung tombak Ki Mentahun. Kemudian pun ia melompat dari kudanya dan balas menyerang serangan Ki Mentahun. Terjadilah duel yang amat sangat seru di antara dua jagoan berilmu sangat tinggi tersebut. Hal ini pun tak luput dari pandangan Ki Juru Mertani. Menurutnya, sekaranglah saatnya untuk mengakhiri perang ini. Ia menoleh pada Sutowijoyo, putra sulung Ki Pamanahan, sekaligus putra angkat Sultan Hadiwijoyo, yang sudah menunggangi kuda betina yang bulu di buntutnya sudah dipotong, sehingga memperlihatkan bagian kewanitaan dari kuda betina tersebut. "Kakang Pamanahan, sekaranglah saatnya untuk memancing Aryo Penangsang," ujar Ki Juru. Ki Pamanahan mengangguk kemudian menatap putra sulungnya yang sudah siap siaga dengan tumbak Kiai Pleret di tangannya tersebut. "Sutowijoyo anakku." Sutowijoyo mengangguk. "Ya Romo, lakukan tugasmu sesuai dengan rencana Adi Juru." "Sendika Romo," jawab Sutowijoyo. Ki Juru pun menatap Sutowijoyo dengan tatapan penuh harapan. Kemudian ia senyum kecil merekah. "Hati-hati, Nger." "Baik, Paman." "Hiya, hiya." Sutowijoyo mengangguk kemudian memacu kuda betinanya ke tempat di mana Aryo Penangsang berada. Ki Juru Martani faham bahwa Aryo Mataram, adik Aryo Penangsang, selalu berada di sisi kakaknya. Maka ia pun memanggil salah satu jagoan Selo lainnya, yakni Ki Surokerti. "Adi Surokerti." "Saya Kakang Juru," jawab Ki Surokerti. "Sutowijoyo akan memancing Aryo Penangsang seperti yang kita rencanakan. Namun adiknya Aryo Mataram selalu berada di sisinya. Kamu hadapilah Aryo Mataram agar dia menjauh dari Aryo Penangsang," perintah Ki Juru. "Baik Kakang Juru." "Hiya, hiya."
Ki Surakerti bergegas kemudian memacu kudanya untuk menghampiri Ki Aryo Mataram. Saat melihat penguasa Jipang yang sedang mengamuk mengobrak-abrik pasukan Pajang, Sutawijaya langsung berteriak dengan lantangnya seraya mengacungkan tombak Kyai Pleretnya. "Hai Aryo Penangsang, tunjukkan keberanianmu, lawan aku, putra Romo Kanjeng Hadiwijaya, Sutawijaya." Aryo Penangsang menghentikan amukannya dan menatap tajam pada Sutawijaya. Nafasnya memburu, dadanya bergemuruh dahsyat, matanya melotot bagai hendak keluar ketika mendapati tantangan dari Sutawijaya yang ia anggap masih anak kemarin sore tersebut. "Bocah edan, beraninya kau menantang aku. Hati-hati akan kelicikan si Juru Martani dan orang-orang Selo itu, Kakang," bisik Aryo Mataram. Namun Aryo Penangsang tidak menggubris peringatan adiknya tersebut. "Hoi anak sableng, suruh ayahmu Hadiwijaya datang kemari sesuai surat tantangannya. Suruh dia adu kesaktian dengan aku sampai mati," bentak Aryo Penangsang dengan suara yang bergema kemana-mana. Sutawijaya menyunggingkan senyum, meledek seolah-olah meremehkan Aryo Penangsang untuk memancing kemarahan lawannya. "Kau tidak pantas melawan Ramanda Sultan. Cukup aku yang menjadi lawanmu." Bukan main marahnya Aryo Penangsang mendapatkan penghinaan demikian rupa dari pemuda yang tanggung tersebut. Ia langsung menghunus pedang pusakanya. Aryo Mataram segera menahannya. "Jangan pedulikan dia, Kakang." Namun belum selesai Aryo Mataram berucap, tiba-tiba gagak rimang yang dinaiki Aryo Penangsang menjadi binal dan sekonyong-konyong berlari mengejar Sutawijaya. Ternyata Sutawijaya sengaja membalikkan kudanya sehingga bagian kewanitaan kuda betina tersebut terlihat oleh gagak rimang tunggangan Aryo Penangsang. Karuan saja, kuda tumbangan Aryo Penangsang tersebut jadi amat bernafsu, terpancing hasrat libido untuk menuntaskan naluri kejantanannya. "Kakang!" seru Aryo Mataram seraya hendak menyusul kakaknya. Namun tiba-tiba sebatang tombak menyergap dari arah samping kiri Aryo Mataram dengan secepat kilat. Terpaksa adik Aryo Penangsang tersebut melompat dari kudanya dan bersalto di udara demi menghindari serangan yang membokongnya tersebut. "Aryo Mataram, akulah lawanmu," seru si pembokong yang tak lain adalah Ki Surakerti sambil mengacungkan keris pusakanya di hadapan Aryo Mataram. "Sial!" maki Aryo Mataram. Ia tak punya pilihan lain, maka menerjanglah ia dengan hebatnya pada Ki Surakerti agar bisa secepatnya menyusul kakaknya. "Akan kutumpahkan darah orang-orang Selo untuk memerahkan air sungai Bengawan Sore ini," maki Aryo Mataram seraya menusukkan keris pusakanya mengarah ke dada Surakerti. Ki Surakerti membalas dengan tak kalah geramnya. "Kita lihat darah siapa yang akan memerahkan kali ini." "Iya!" Ki Surakerti mengelak dan membalas menyerang. Maka terjadilah duel dahsyat yang dipenuhi dengan jual beli serangan mematikan antara jago Selo melawan jago Jipang tersebut. Sementara itu, Sutawijaya memacu kudanya ke arah Kali Bengawan Sore. Aryo Penangsang terus mengejar Sutawijaya dengan penuh nafsu. Di tengah kali bagian yang dangkal, sekonyong-konyong Sutawijaya membalikkan kudanya dan tombak Kyai Pleret dengan secepat kilat menusuk ke arah perut kiri Aryo Penangsang. Di pihak lain, gagak rimang kuda yang dinaiki Aryo Penangsang kembali sangat binal ketika melihat kuda betina yang dinaiki Sutawijaya, sehingga menjadi sulit dikendalikan oleh Aryo Penangsang. Hal ini pula yang membuat Aryo Penangsang sulit untuk menghindari tusukan dari tombak Kyai Pleret Sutawijaya. Cres! Aryo Penangsang masih berhasil mengelak dengan melompat ke atas punggung kudanya. Namun, mata tombak Kyai Pleret masih sempat membeset perut kiri Aryo Penangsang, sehingga perut penguasa Jipang Panolan tersebut robek besar. Lukanya menganga hingga ususnya terburai keluar dari dalam perutnya. Ternyata ajian Tameng Wojo yang dimilikinya tak membuat tubuhnya kebal terhadap segala jenis senjata
tak mampu menahan keampuhan dari mustika tombak Kyai Pleret. Dengan mengeram menahan sakit yang teramat sangat, sekaligus menahan amarahnya yang sudah meledak di atas ubun-ubunnya, Aryo Penangsang mengaitkan ususnya yang terburai keluar ke hulu keris setan kobernya yang terselip di pinggang sebelah kiri. Kemudian ia menggerung dahsyat dan berkelebat secepat kilat. Pedangnya menerjang ke arah tubuh Sutowijoyo. Yang diserang pun terkejut. Ia pun melompat dari atas kudanya. Bres! Kepala kuda betina yang dinaiki Sutowijoyo terpenggal kena babatan pedang pusaka Aryo Penangsang. Bocah setan, sekarang giliran kepalamu yang akan kupenggal. Akan kukirim kepalamu kepada si Karebet. Geram Aryo Penangsang setelah melihat Sutowijoyo berhasil menghindar dari serangan mautnya. Sutowijoyo malah berkacak pinggang sambil tertawa meremehkan lawannya. Ternyata kau hanya becus omong besar, seperti dalang wayang saja. Jahanam! Hiat! Aryo Penangsang kembali menerjang Sutowijoyo. Sutowijoyo terkejut karena melihat Aryo Penangsang masih bisa bergerak secepat kilat seperti itu. Sutowijoyo berhasil menahan sabetan pedang pusaka Aryo Penangsang. Kembali, ia dibuat terkejut ketika senjata beradu. Ternyata tenaga dalam Haryo Jipang tersebut masih sangat dahsyat. Malah mungkin masih berada satu tingkat di atas putra sulung Ki Pamenahan ini. Sebelum sempat Sutowijoyo berpikir bagaimana melangkah selanjutnya, serangan-serangan maut Aryo Penangsang keburu menghampiri dirinya. Aryo Penangsang terus mencecar seluruh bagian tubuh vital Sutowijoyo dengan beringas, membuat putra angkat Sultan Hadiwijoyo itu kelabaan dan terus mengayunkan tombaknya untuk menangkis serangan-serangan lawannya. Akhirnya, Sutowijoyo mengambil satu keputusan berani. Ia melompat ke belakang dan langsung menancapkan tombaknya di atas tanah. Kemudian ia memasang kuda-kuda untuk melepaskan ajian pamungkas miliknya, yakni ajian gelap ngampar. Sutowijoyo membentak dahsyat seiring mendorongkan kedua tangannya. Dari kedua belah telapak tangannya menderulah dua halilintar raksasa berwarna perak yang teramat panas, menerjang Aryo Penangsang. Sementara Aryo Penangsang yang terlanjur menerjang hendak membabat pedangnya ke pangkal leher Sutowijoyo, terkejut mendapat serangan dahsyat yang tiba-tiba tersebut. Maka tak ada jalan lain selain memalangkan pedangnya sembari mengalirkan seluruh tenaga dalam ke dalam tangan kanannya dan kembali memanggil ajian Temeng Wojo untuk membentengi tubuhnya, sekaligus ajian Lembu Sekilan untuk membelokkan ajian Gelap Ngampar yang ditembakkan oleh Danang Sutowijoyo. Bledar! Pedang Aryo Penangsang hangus menjadi abu, yang empunya terpapah ke belakang beberapa langkah. Dadanya berdenyut sakit tanda ia terluka dalam. Ia berhasil membelokkan setengah serangan ajian Gelap Ngampar Sutowijoyo. Tetapi karena ia terluka parah, setengah serangan ajian pukulan tersebut tetap dapat membuatnya terluka parah. Namun, manusia satu ini sungguh luar biasa. Luka dalam yang ia derita setelah menerima langsung pukulan dari Sutowijoyo tersebut tak terlalu parah. Terbukti, nafasnya kembali normal setelah beberapa saat saja. Sutowijoyo kembali terkejut melihat lawannya setelah pukulan pamungkasnya hanya sedikit melukai Aryo Penangsang. Ia tidak menyangka Aryo Penangsang sedemikian saktinya hingga tombak Kyai Pleret serta pukulan aji Gelap Ngampar dari dirinya tak sanggup merobohkan apalagi menewaskan lawannya. Lain pihak Aryo Penangsang semakin memuncak amarahnya. Anak setan, mampuslah kau! Bentaknya seraya mendorongkan kedua telapak tangannya dalam ajian Gumbala Geni. Dari kedua telapak tangannya menderulah dua gelombang pusaran api panas menerjang Sutowijoyo. Kali ini, Sutowijoyo kembali dapat berbuat cerdik. Ia meraih tombak Kyai Pleretnya dan melompat salto bagai ikan mas melompat dari dalam kolam. 3 batang pohon yang berada di belakang Sutowijoyo hancur berantakan dilalap api. Sementara Sutowijoyo melompat bersalto di udara dan tahu-tahu ujung tombak Kyai Pleret sudah berada di atas ubun-ubun Aryo Penangsang. Aryo Penangsang segera melompat ke samping menghindari serangan kejutan tersebut. Kembali,
ujung tombak Kiai Pleret berhasil menggores bahu kanan Aryo Penangsang. Tak bisa dibayangkan bagaimana marahnya Aryo Penangsang saat itu. Beberapa kali ia berhasil dilukai oleh pemuda yang dianggap anak kemarin sore, yang tak pantas ia hadapi. Ia menjadi gelap mata dan seolah-olah lupa dengan luka parah yang ada di perut kirinya. "Anak setan, mampuslah kau di ujung kerisku!" bentak Aryo Penangsang seraya menghunus keris setan kober yang terselip di pinggang kirinya, yang dedernya ia pakai untuk mengaitkan ususnya yang terburai keluar akibat luka di perutnya oleh serangan pertama tombak Kiai Pleret. Penglihatan Aryo Penangsang seketika menjadi gelap ketika darah terus memuncrat dan memancur dari ususnya yang robek menjadi beberapa bagian. Ternyata ususnya yang tadi ia kaitkan ke gagang hulu keris setan kober terpotong oleh kerisnya sendiri tersebut. Ketika ia menghunus kerisnya dengan penuh nafsu, tubuh pria perkasa yang kesaktiannya mengguncang seluruh tanah Jawa itu pun langsung jatuh tergeletak dengan masih menggenggam keris setan kober. Suto Wijoyo pun menarik nafas lega ketika melihat lawannya teramat tangguh itu roboh. Para kerabat Selo serta prajurit Pajang yang melihat peristiwa tersebut pun segera berteriak, "Aryo Penangsang tewas! Aryo Penangsang tewas!" Teriaknya berisi pengumuman tewasnya Aryo Penangsang tersebut bergema seantero arena. Kabar mengenai tewasnya Aryo Penangsang telah sampai ke seberang bagian Kali Bengawan sore, di mana Ki Patih Mentahun sedang beradu kesaktian antara hidup dan mati melawan Ki Wirojoyo, sang kesatria kerabat Selo yang pilih tanding. "Ki Patih Mentahun, junjunganmu sudah mati. Sekarang sebaiknya kamu dan seluruh prajuritmu menyerah agar kita bisa hentikan pertumpahan darah ini," bujuk Ki Wirojoyo dengan tegas. Kiai Mentahun terdiam sejenak sambil memandang sekeliling arena pertempuran. Namun kemudian ia kembali memasang kuda-kuda untuk menyerang Ki Wirojoyo. "Sekalipun Gusti Arya mati, namun aku tetap berkewajiban untuk mempertahankan kehormatan negeri Jipang dari kalian orang-orang Pajang yang serakah." "Hiya!" Ki Patih Mentahun menerjang Ki Wirojoyo bagai harimau luka dengan keris pusakanya. "Keras kepala!" maki Ki Wirojoyo. Ki Wirojoyo segera melompat beberapa langkah ke depan, kemudian mengangkat tangan kanannya ke atas, sementara tangan kirinya dilintangkan ke depan dadanya. Ia memusatkan pikiran, mulutnya berkomat kamit, dan kepalan tangan kanannya memancar cahaya merah yang menggigitkan. Rupanya Ki Wirojoyo mengeluarkan ajian pamungkasnya, yakni ajian Lebur Saketi, yang keampuhannya menggegerkan tanah Jawa tersebut. Dengan teriakan menggeledek, pria Parubaya asal Selo ini mendorongkan tangan kanannya ke muka. Satu sinar merah yang teramat panas menderu mengarah Ki Patih Mentahun. Bledak! Tubuh Kiai Mentahun terlempar beberapa tombak ke belakang. Sekujur tubuhnya memerah, sementara dadanya terkena pukulan Lebur Saketi milik Ki Wirojoyo nampak hangus menghitam. Dari mulut, telinga, dan hidung terus mengalir darah segar. Sang patih Jipang tersebut nampak menggelepar beberapa kali, sampai akhirnya ia tak berkutik lagi. "Patih Aryaun mati! Patih Aryaun mati!" teriak para pasukan Pajang dan kerabat Selo melihat peristiwa tersebut. Seperti kabar kematian Aryo Penangsang, kabar kematian Ki Patih Mentahun pun bergema seantero arena peperangan. Aryo Kusumo amat terkejut mendengar kabar kematian ayahnya. Namun ia menyadari bahwa pasukan Jipang sudah kocar-kacir. Ia pun memacu kudanya menuju sayap pasukan yang dipimpin Aryo Mataram. Di lain sudut, Aryo Mataram langsung gelagapan ketika mendengar kabar kematian kakaknya Aryo Penangsang. Akibatnya ia menjadi lengah dan satu besetan keris merobek bahunya, disertai tendangan maut Surokerti bersarang di perutnya. Aryo Mataram jatuh terduduk sambil menahan sakit di bahunya serta perut yang terkena serangan Ki Surokerti. Ketika ia melompat bangun, kembali terdengar kabar kematian Patih Aryo Mentahun yang membuatnya semakin gugup. Ki Surokerti menghentikan serangan dan berkata,
Aryo Mataram, kakakmu Aryo Penangsang dan Patih Matahun sudah tewas. Sekarang sebaiknya kau dan seluruh sisa pasukanmu menyerah agar kita menghentikan pertumpahan darah ini. Dalam mimpimu, benak Aryo Mataram. Ia langsung mengangkat kedua tangannya. Seketika itu, angin badai langsung bertiup di sekitar dirinya. Saking dahsyatnya, angin ribut tersebut sampai membuat beberapa prajurit Pajang serta kerabat Selo terbang melayang terbawa angin. Hanya Ki Surokerti yang berhasil menahan dari angin ribut yang keluar dari telapak tangan Aryo Mataram tersebut. Sekonyong-konyong, tangan kiri Aryo Mataram rogoh ke balik pakaiannya. Entah apa yang ia ambil dari bajunya, namun ketika melemparnya apa yang dipegang di tangan kirinya, tiba-tiba boom! Suara ledakan keras menggema di sekitar tempat tersebut, bebarengan dengan bergumulnya asap putih yang beracun memenuhi tempat itu. Aryo Mataram beserta Arya Kusuma lari tunggang langgang meninggalkan gelanggang perang serta berteriak, "Mundur!" pada seluruh pasukan Jipang. Ki Surokerti segera menutup mata dan menahan nafasnya. Namun malang bagi prajurit-prajurit Pajang serta kerabat Selo dan prajurit-prajurit Jipang sendiri yang berada di sekitar tempat itu, mereka langsung tergeletak tak berdaya akibat menghirup asap beracun tersebut. Malah beberapa orang ada yang langsung tewas dibuatnya. "Sial, dia malah melarikan diri," maki Ki Surokerti ketika perlahan asap putih pekat yang amat beracun itu menghilang tersiba angin. "Biarkan saja," seru Ki Pamenahan yang menghampiri Surokerti. "Dengan terbunuhnya Aryo Penangsang dan Aryo Matahun, kita sudah menang," lanjutnya. "Benar, kalau begitu kita sudah bisa menghentikan pertumpahan darah ini. Bukan begitu Adi Juru?" sahut Ki Penjawi seraya bertanya kepada Ki Juru Mertani. "Betul Kakang, lihat," tunjuk Ki Juru Mertani. Saat itu seluruh prajurit Jipang yang tersisa segera menjatuhkan senjatanya, kemudian mengangkat tangannya. Sedangkan seluruh sisa kekuatan Bang Wetan yang mendukung Jipang segera melarikan diri ke seberang kali Bengawan Sore untuk terus mundur ke wilayah Bang Wetan. Ki Pamanahan pun segera memerintahkan agar para prajurit Pajang mengurus jenazah Aryo Penangsang dan Aryo Matahun dengan layak, untuk segera dibawa ke Pajang dan mengurus semua yang terluka, juga prajurit Jipang yang menyerah. Setelah itu, seluruh kekuatan Pajang pun mulai bergerak meninggalkan Sungai Bengawan Sore, yang menjadi saksi bisu jalannya pertempuran yang dahsyat antara kekuatan Pajang melawan Jipang Panolan. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Simak terus episode-episode selanjutnya dalam Elang Mataram.